Selamat bertemu kembali di seri video learning tentang materi kedua, yaitu pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Karanganyar. Untuk lebih jelasnya, kami tayangkan pada materi sebagai berikut. Struktur APBD. Struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan. Pendapatan terdiri dari 3, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain yang sah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. Siklus pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, APBD, AKPD, SPP. Siklus pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, APBD, DPA, AKPD, SPD, SPP, SPM, SP2D, pembukuan, LPJ. Pengesahan DPA SKPD. Pemberitahuan penyusunan rancangan DPA SKPD kepada Kepala SKPD, penyusunan rancangan DPA SKPD dan penyampaian kepada PPKD, penyampaian rancangan DPA SKPD kepada TAPD untuk diverifikasi, melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD secara bersama dengan SKPD, menyampaikan rancangan DPA SKPD yang telah diverifikasi kepada APIP, review rancangan DPA SKPD, persetujuan rancangan DPA SKPD setelah dilakukan verifikasi dan review, pengesahan DPA SKPD dan penyerahan kepada masing-masing PA. Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah. Pelaksanaan pendapatan, Perda APBD, Perkada Penjabaran APBD, DPA Pendapatan SKPD, Anggaran Kas Pendapatan Pemda. Penatausahaan pendapatan. Pihak ketiga melalui bendara penerimaan atau penerimaan pembantu secara tunai. Pihak ketiga transfer melalui rekening bendara penerimaan atau penerimaan pembantu secara non-tunai. Pihak ketiga atau kanal pembayaran secara elektronik yang disediakan PJP melalui rekening kas umum daerah RKUD secara non-tunai. Pembukuan pendapatan dan penyiapan LPJ oleh bendara penerimaan SKPD. LPJ bendara penerimaan, LPJ administratif kepada PA, LPJ fungsional kepada PPKD. Kebijakan mekanisme pembayaran SPP, SPM, SP2D. Uang persediaan besaran UP ditentukan berdasarkan keputusan KDH. Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan, tidak menggunakan mekanisme TU dan LS. Besaran UP dapat dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA SKPD. Ganti uang persediaan atau GU. Diajukan untuk mengisi kembali UP, besaran GU disesuaikan dengan persentase batas minimal realisasi penggunaan UP yang ditetapkan oleh daerah. Tambahan uang persediaan atau TU. Diajukan untuk mendanai subkegiatan yang bersifat mendesak. Batas jumlah pengajuan TU harus persetujuan PPKD. Langsung atau LS diajukan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga seperti LS gaji dan tunjangan, LS pengadaan barang dan jasa kepada pihak ketiga, LS pihak ketiga lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang. Kebijakan penerbitan SPP. SPP uang persediaan atau SPPUP, ganti uang persediaan SPPGU, tambahan uang persediaan SPPTU, langsung SPPLS. Slide 26, kebijakan penerbitan SPM. Uang persediaan SPMUP, ganti uang persediaan SPMGU, tambahan uang persediaan SPMTU, langsung SPMLS. Kuasa BUD berkewajiban meneliti kelengkapan SPM UPGU TULS, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD, menguji ketersediaan dana kegiatan, memerintahkan pencairan dana. Kuasa BUD menerbitkan SP2DUP, GU, TU, LS berdasarkan SPM GU, UP, TU, LS yang disampaikan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang disertai dengan informasi mengenai jenis-jenis kas transitoris, potongan-potongan atas belanja terkait. Ketentuan yang wajib dipenuhi, penerbitan SP2DUP GU TULS paling lama 2 hari sejak SPM UP GU TULS diterima. SP2DUP GU TULS tidak diterbitkan apabila tidak dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab dan pengeluaran melampaui pagu. Kuasa BUD mengembalikan SP2DUP GU TULS yang tidak diterbitkan paling lambat 1 hari setelah diterimanya SPM UP GU TULS.
Kebijakan pencatatan dan pembukuan. Dalam penatausahaan keuangan daerah, bendahara wajib melakukan pencatatan dan pembukuan pada BKU dan buku pembantu. Laporan pertanggungjawaban pengeluaran, fungsional, UP, TU administratif, penyelesaian kerugian daerah. Setiap kerugian keuangan daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan. Setiap bendahara, pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat lain karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung, merugikan daerah, wajib mengganti kerugian. Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian kerugian. Tata cara penggantian kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penatausahaan keuangan barang dan jasa sesuai dengan peraturan Bupati Karanganyar nomor 37 tahun 2021 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Pembelian atau pengadaan barang atau jasa dengan nilai nominal sampai dengan 10 juta rupiah berupa bukti pembelian atau pembayaran, bukti penerimaan atau print out transfer dari bank atau aplikasi pembayarannya yang terdaftar pada OJK. Pembelian atau pengadaan barang jasa lainnya dengan nominal di atas 10 juta rupiah sampai dengan 30 juta rupiah. Dengan persyaratan surat pemesanan barang atau jasa oleh pejabat pengadaan kepada pelaku usaha, berita acara serah terima barang atau jasa dari penyedia ke PPKOM, kwitansi bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembelian atau pengadaan barang atau jasa dengan nilai nominal di atas 30 juta rupiah sampai dengan paling banyak 200 juta rupiah untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak 200 juta rupiah dan untuk jasa konsultasi dengan nilai paling banyak 100 juta rupiah berupa surat perintah kerja yang dilampiri, surat pemberitahuan dari PPTK kepada PA atau KPA, surat perintah dari PA atau KPA kepada PPKOM, berita acara penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis dan HPS oleh PPKOM, surat perintah PPKOM kepada pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan langsung, surat permohonan survei harga minimal 2 kepada calon penyedia, berita acara evaluasi perbandingan harga dan kuantitas, surat undangan, berita acara evaluasi, berita acara klarifikasi dan negosiasi, berita acara penetapan dan pengumuman, laporan proses pengadaan langsung, surat usulan penunjukan penyedia jasa atau barang, review laporan hasil pengadaan langsung oleh PPKOM, surat penunjukan barang atau jasa, surat perintah kerja, berita acara pemeriksaan, berita acara serah terima, laporan hasil pengadaan barang atau jasa, berita acara serah terima hasil pekerjaan dari PA, kwitansi 2 bermaterai cukup, berita acara pembayaran dari PA atau KPA, laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, berita acara penerimaan barang atau jasa oleh pengurus barang milik daerah.